Nah ini kalau kita biarkan, ini tidak akan busuk ya teman-teman ya, tidak akan busuk. Nah mengakibatkan nanti ini sudah tenggelam kayak gini. Nah ini setelah dibajak di traktor atau digaru ya biasanya kayak gini. Nah ini tidak akan busuk dan ini ya ini akan mengeluarkan zat amonia. Zat amonia itu sendiri nanti akan menjadi penyakit ya teman-teman ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama Mbah Menur Channel. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini kita masih bisa berjumpa lagi, sharing tentang pertanian ya teman-teman ya. Oke, di akhir-akhir ini sering sekali petani itu mengeluh tanahnya atau sawahnya, padinya itu terserang asam-asaman ya teman-teman ya. Nah, maka daripada itu ya teman-teman ya, di sini saya akan sedikit berbagi tips untuk teman-teman sahabat tani mencegah agar padi tidak terkena asam-asaman. Nah, jadi untuk penyakit asam-asaman itu sendiri disebabkan oleh keserakahan manusia itu sendiri. Ya teman-teman ya, ini mempunyai cita-cita yang menggebu-gebu, tanahnya itu ditanami lagi, tidak memikirkan efek ke berikutnya ya teman-teman ya. Nah, dan salah sebagai contoh ya, ini kalau padi terkena asam-asaman itu pertama kurang kompos ya teman-teman ya. Apa itu kompos? Pupuk dari kompos bukan kimia. Nah, dan yang kedua, banyak tanah itu sudah banyak mengandungi atau terkontaminasi bahan-bahan kimia, sehingga unsur hara pada tanaman, humus pada tanah semakin berkurang, sehingga tanah menjadi asam dan padi menjadi tidak sehat dan terkena asam-asaman namanya teman-teman. Dan yang menyebabkan padi terkena asam-asaman, nah inilah contoh ya, ini yang akan menjadi asam atau tanah menjadi asam. Nah ini contoh jerami ya teman ya. Nah, jerami ini bisa mengakibatkan tanah menjadi asam dan padi terkena penyakit asam-asaman. Duh, kok bisa Mbah? Ya bisa sekali ya teman ya. Nah ini biasanya ya teman ya, ini kalau di zaman sekarang itu sawah atau padi panenan itu sudah kita zaman masa canggih sudah menggunakan namanya dos ya teman ya. Nah, dan dos itu sendiri mempunyai berat yang sangat berat sekali, dan untuk panenan atau jeraminya, nah ini pasti akan meninggalkan jerami yang banyak atau yang tertinggal ya, sehingga menumpuk kayak gini ya teman ya. Nah maka daripada itu ya teman ya, nah ini maka daripada itu padi ini tidak membusuk dengan cepat. Daripada itu, bagaimana Mbah cara solusinya untuk menanggulangi atau mencegah padi terkena asam-asaman? Nah ini solusi yang sangat bagus sekali, perlu diterapkan pada petani kita ya. Ini jadi untuk teman-teman, kalau bisa sawah ini kalau setelah dikombi ya, setelah dikombi alangkah baiknya jeraminya itu dibakar. Nah dibakar, dan untuk bonggolnya atau jerami yang bawah biasanya akan ada kurang lebih 30 cm itu akan tersisa ya tentu ya. Nah, dan nanti di waktu kita menggarap sawah ya tentu ya, ini menggunakan jonder. Nah ini menggunakan jonder dan hasilnya kayak gini ya teman-teman ya. Nah hasilnya kayak gini, dan ini adalah batang padi yang bonggol, ini ada 30 cm, ini tidak cepat membusuk. Ini biasanya kalau orang ini langsung digarap atau digaru terus ditanami, itu salah kaprah ya tentunya. Terus bagaimana solusinya Mbah? Ya ini teman-teman saya kasih tahu
sedikit bocoran untuk menanggulangi asam-asaman pada tanaman padi. Jadi ya teman-teman, untuk habis dibajak, entah bajak menggunakan jonder atau traktor kayak itu. Nah, ini traktor kayak itu. Nah, ini teman-teman bisa menyepray ya. Bisa menyepray, bisa dispray menggunakan EM4 ya teman-teman ya. EM4 untuk tanah itu. Ya, teman-teman spray menggunakan EM4. Untuk campuran ya teman-teman ya. Ini sesuka hati. Nah, tergantung kondisi keuangan. 16 liter air bisa dicampur 1 gelas aqua. Nah, ini teman ya. Lalu disemprotkan ya teman-teman ya. Disemprotkan merata ke tanah atau sawah yang sudah dibajak kayak ini. Nah, kayak gini ya teman ya. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membusukkan jerami yang ada di dalam sawah ini. Nah, jerami yang tertinggal itu akan membusuk dan menjadi pupuk kompos yang sangat berguna sekali untuk kelangsungan hidup tanaman-tanaman nanti teman ya. Nah, ini kalau kita biarkan, ini tidak akan busuk ya teman-teman ya. Tidak akan busuk. Nah, mengakibatkan nanti ini sudah tenggelam kayak gini. Nah, ini setelah dibajak di traktor atau digaru ya, biasanya kayak gini. Nah, ini tidak akan busuk dan ini ya, ini akan mengeluarkan zat amonia. Zat amonia itu sendiri nanti akan menjadi penyakit ya teman-teman ya. Nah, penyakit dan menyerang padi. Nah, gitu ya. Nah, ini. Nah, maka daripada itu untuk teman-teman sahabat tani, setelah dibajak alangkah baiknya teman-teman spray menggunakan EM4. EM4 pun ada 2. Ada yang coklat dan juga ada yang kuning ya teman ya. Nah, ada satu lagi untuk teman-teman. Ini kalau sudah kayak gini ya teman-teman, ini teman-teman bisa ditaburi abu. Itu lebih bagus lagi. Nah, ini setelah itu kita diamkan kurang lebih 1 minggu ya teman-teman ya. 1 minggu baru bisa digarap dan ditanami. Nah, ini insya Allah padi tidak akan terserang asam-asaman dan padi akan subur ya teman-teman ya. Nah, mantap sekali. Ini hamparan sawah ini sudah maju, jadi ini menggunakan jonder, dan untuk mana menggunakan kombi teman ya. Jadi untuk damennya, jeraminya itu tidak terbuang dengan habis. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini. Semoga video edukasi ini bermanfaat untuk kita semua. Ayo kita mulai bertani dengan cara akal yang sehat, jangan menggunakan okol. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk petani kita.